DNS wis sudah, HTTP sudah, FTP sudah, sekarang tinggal SMTP-nya. Ini saya gunakan sebagai server SMTP 1.1 ya. Saya gunakan jadi server SMTP. Kita lihat di emailnya di sini. Nah, sudah on ya. Sudah on. Ya. Nah, server ini punya domain. Domainnya sementara yang ini adalah comnetkpset.com. Ya. Sudah saya set. Ya, user ini sudah saya masukkan. Ada orang yang namanya Edward, ada orang yang namanya Lugita. Kalau saya tambah lagi juga boleh. Yohanes. Ya, passwordnya Yohanes. Berarti ini adalah username yang boleh menggunakan email server tersebut. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kerjanya SMTP. SMTP itu adalah protokol yang digunakan untuk kirim email. Kalau untuk ngambil, dia gunakan POP3. Ya, jadi ada dua. SMTP itu untuk kirim, POP3 itu untuk ambil. Ambil email, gitu, masuk ke email agent. Apa email agent? Email agent itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengorganisasi email. Contohnya Outlook. Ya. Kalau dulu ada Thunderbird ya dulu. Outlook, nah itu adalah untuk ngambil email dari email server menuju ke PC saya. Itu namanya email agent. Contohnya Outlook. Ya. Nah, kalau kita lihat teorinya, SMTP itu ada 3 bagian besar. Ya. SMTP. Mundur sih. Ada 3 komponen besar di SMTP. Ya. Pertama adalah user agent, yang tadi saya ngomong tuh, semacam browsernya, hanya browsernya email. Nah itu ya. Outlook itu adalah user agent. Yang kedua adalah mail server. Jadi setiap mail server, ya, itu nanti bisa terkoneksi dengan mail server yang lain. Yang contoh nanti yang saya buktikan cuma 1. Ya. Nanti kalau kamu mau bisa bikin 2 juga boleh. Ya. Jadi mail server, untuk connect ke mail server, dia menggunakan SMTP. Untuk agent, connect ke mail server, juga menggunakan SMTP. Untuk ngirim emailnya, tapi untuk mengambil emailnya, dia menggunakan POP3. Terus yang komponen ketiga adalah protokolnya itu sendiri, SMTP-nya. Ya, user agent itu apa? Itu adalah mail reader, ya. Contohnya Outlook, Thunderbird. Nah, dulu kan ada Thunderbird, sekarang kan ada udah. Gitu. Oke, jadi dia itu digunakan untuk ngirim email dan untuk ngirim email antar server. Kalau POP3 itu untuk ambil. Ya, itu. Nah, email menggunakan TCP. Kalau DNS menggunakan UDP. Email menggunakan TCP port 25. Berarti pintu yang dibuka untuk email adalah pintu nomor 25. Jadi kalau pintu nomor 25 itu adalah filmnya tentang email. Kalau 80 itu filmnya tentang HTTP. Itu. Nah, kemudian nih, misalkan aja Alice mau ngirim ke Bob. Ini email servernya Alice, ini email servernya Bob. Ya. Maka nanti Alice pada saat mengirim email, saya pakai pen aja di sini. Pada saat Alice kirim email di sini, dari email agentnya, dia ke sini, dia menggunakan SMTP.
Dari mail servernya punya Alice menuju ke mail servernya Bob, dia buka pakai SMTP. Jadi mail tadi itu akan ngendon di sini, di queue, kemudian dikirim di sini, dia ngendon di inbox-nya di sini. Ya, ada satu tempat yang namanya inbox. Inbox itu tempat untuk meletakkan email. Ya, ya kalau kamu kan punya Yahoo, ada inbox-nya, ya itu. Ya. Nanti kalau Bob mau ambil email yang ada di inbox dia itu menuju ke PC dia, dipindah, ini dia gunakan POP3. Ya. Kalau Bob mau nulis ke Alice, dia nulis dari sini pada saat dia kirim dari sini ke sini, dia gunakan SMTP. Demikian juga pada saat di sini dia pindah dari servernya Bob menuju ke servernya Alice, di sini dia pakai SMTP protokolnya. Nah, pada saat Alice mau ngambil, dia gunakan POP3. Itu ya. Jadi ada dua protokol yang bekerja di email. Ya. Nah, inilah yang dikirim-kirim seperti FTP tadi loh. Ya. Dia ngirim, aku mau email ke sini. Ya. Halo, dia ngirim hello-nya dulu. Terus keluar ininya. Beritanya dari sana. Nanti kita coba. Kita coba. Nah, bodinya apa? Ya, body emailnya adalah nanti dia akan ngirim teks yang namanya data, kemudian disuruh tulis teksnya, diakhiri dengan tanda titik. Nah, ini adalah protokol yang digunakan untuk ngirim email. Jadi kalau kamu ngirim email, ya tanpa kamu sadar, setelah kamu tulis, hello, I love you, dan sebagainya itu, pada saat nanti email agent mengirim, terakhirnya dikasih tanda titik sama dia. Baris kosong ada titiknya. Itu sebagai end of file-nya dari emailmu. Tapi yang ngasih sudah browsermu atau email agentmu. Kamu tidak perlu ngasih titik. Ya. Nanti browsermu yang akan ngasih titik. Itu sebagai tanda akhir daripada emailnya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba di market research. Ini ada PC punyanya si Edward, ini ada PC punyanya orang yang namanya Lukita. Ya. Berarti di sini harus saya isi dulu email agentnya, mana email agent, mana email agent. Nah ini email agentnya. Ya. Email agent di sini harus saya konfigurasi untuk user tertentu. Dalam hal ini contohnya adalah user punyanya si Edward. Jadi cara mengkonfigurasinya gimana? Ya ini aja. Namanya Edward, ya toh. Edward@comnetkpz.com. Jadi kan saya set server SMTP-nya atau server emailnya namanya kan comnetkpz. Pada saat domain diisi, ya. Berarti kan dia menggunakan ini domain. Ya. Edward@comnetkpz.com. Incoming servernya comnetkpz, outgoing servernya server yang sama. Jadi untuk saya ngirim dan saya terima dari server yang sama. Nama saya itu adalah ini, password saya adalah ini, Edward, ya toh. Saya save. Nah, kemudian jadi sudah. Jadi seperti ini ya. Ini saya hapus dulu ya supaya nggak bingung ya. Ini ya. Nah, untuk yang sini, ini misalkan PC punyanya orang yang namanya Lukita. Maka saya juga harus define dulu di sini email kliennya. Ya. Saya konfigur dulu orang ini adalah punyanya orang yang namanya Lukita. Ya. Oke, masuk, save, klik. Berarti browsernya sekarang sudah aktif. Browser untuk email ya. Atau email agentnya. Nah, sekarang gimana caranya pakai? Nah, caranya pakai adalah misalkan saya masuk ke PC-nya punyanya ini dulu, Edward ya. Dia mau kirim email ya, Kompos biasa. Tuh, Lukita. Add domainnya. Harus ada domainnya. Tadi kan domain yang saya set di server itu kan comnetkpz. Subject launch. Misalkan aja. Sudah launch.
Jawab. Misalkan begitu ya. Send. Sending. Bawahnya ini Comnet KP set, subjeknya adalah ini launch ya toh. Mail server yang tadi saya definisikan kan Comnet KP set. Ya toh. Karena dia menggunakan nama Comnet KP set, dia tanya ke DNS, sudah ya toh, resolve namanya sudah benar, DNS servernya 1.2 ya. IP-nya adalah 1.1, kan Comnet KP set itu kena 1.1. Ini kan dia tanya DNS tadi itu. Karena saya menggunakan nomor nama domain. Send sukses. Berarti emailnya tadi itu sudah ngendon di server. Sudah di queue, sudah ngendon di inbox. Ya, ini kan punyanya si Edward pada saat ngirim ke sini. Sekarang kalau saya buka yang ini, ya, di email agent-nya, ya, kan masih kosong ini. Nah, begitu saya ambil, nanti saya receive, berarti semua yang ada di inbox saya pindah ke email agent saya. Itu dia pakai POP3. Klik. Nah, masuk. Receiving mail from POP3 server. Berarti protokolnya pakai POP3 pada saat ambil. Ya. Karena pakai nama, dia tanya DNS sudah kasih nama 1.1, receive sukses, berarti sukses. Kalau saya mau baca, dibaca emailnya di sini. Udahlah, jawab ya. Oke. Sekarang kalau saya reply, oke. Ya, kalau saya send, klik, nah berarti reply saya sekarang udah kirim, ngendon di server sana. Masuk ke inbox-nya punyanya sender saya. Sendernya kan waktu itu siapa? Si Edward. Ya, berarti kalau ini saya minimize, saya masuk ke sini. Ya. Kalau saya receive, berarti saya panggil POP3-nya. Saya menggunakan POP3 untuk ngambil. Receive. Klik. Masuk dari Lupita. Ya. Ini ada mail daemon. Ya. Ada yang failure, tidak tahu apa. Ada yang punya lama-lama mungkin. Ini jawabannya. Ya, sudah langsung. Oke, berarti dia oke. Nah, sekarang kita lihat, kita simulasi. Kita simulasi dengan mode simulasi. Ya. Kita ulangi. Compose. Ya. Tool. Ini kan punyanya si Edward sing atas. Untuk kita add comnet kpset.com. Ya. Subjek nonton. Yuk keluar nonton, misalkan aja ya toh. Ya. Send. Nah, apa yang keluar dulu pertama kali? Apa ini? Apa? Protokol apa yang keluar? Halo? DNS. Karena emailnya menggunakan nama domain, Comnet KPZ. Kalau saya ngirimnya Lukita @192.168.1.1, dia tidak akan keluar DNS. Dia akan langsung dipakai nomor IP-nya itu. Ya, berarti dia akan tanya DNS dulu. Nah, setelah DNS-nya dapat, dia baru kirim. Dia sekarang bisa ngisi layer 3-nya. Nah, keluar SMTP sekarang. Kita lihat SMTP-nya isinya apa. Ya, dia tidak bisa memberikan format SMTP-nya. Format SMTP-nya mestinya ini apa sih? Mestinya SMTP data itu mana sih? Mestinya itu kayak gini. Tidak ada yang kelihatan ya. Tidak ada yang. Bentar, saya cari. Mestinya itu ini, tapi tidak ada bentuk teks ya. Jadi ada headernya, ya. Headernya diisi, di sini isinya apa sih? To
lukita@komnetkpz.com. Subjek apa? From @komnetkpz.com. Ini headernya, header IP-nya. Header dari SMTP-nya. Bodinya tadi itu apa? Ayo lunch tadi itu. Ayo nonton tadi itu di sini. Ya. Nah, formatnya antara header sama ini dipisahkan dengan baris kosong dan diakhiri dengan tanda titik di sini. Jadi formatnya itu seperti ini. Ini ada to, saya tak gedekan ya. Nah, kalau kita mau di sini tidak ada ya. To titik dua siapa? Ada titik dua ya. To titik dua. Subjek titik dua siapa? Terus from titik dua siapa? Ini adalah header. Terus berikutnya dikasih baris kosong sama dia. Harus ada baris kosong satu. Ini pemisah antara header dengan body. Nah, bodinya tadi mana? Yang tadi itu loh. Yang ayo lunch atau nonton tadi itu. Ya, ayo lunch. Gitu. Nanti setelah selesai harus diakhiri dengan tanda titik di sini. Nah, ini adalah formatnya untuk email. Formatnya untuk SMTP. Ya, semua ditulis dalam bentuk ASCII, tidak ada enkripsi, tidak ada kompresi. Ya. Jadi betul-betul plain text. Ini adalah standarnya untuk email. Yang di paket tracer, ini semua itu cuma ditulis begini sama dia. Ya, tapi isinya tadi. Ya. Oke, kita lihat dulu. Sekarang kita lihat ini kan SMTP-nya. Port 25. Dia menggunakan TCP. Berarti untuk email dia selalu menggunakan TCP port 25. Permisi, Pak. Jadi, ya. Bisa dilihat nggak ya perbedaan TCP sama UDP di packet tracer ini, Pak? Bisa tadi. Tadi kan kalau waktu kamu ngirim DNS kan dia pakai UDP. Oh, Bisa. jadi kan kayak kelihatan visualnya gitu perbedaannya established connection-nya seperti apa? Ada. Ada nanti kalau sampai TCP kan ada 3-way handshake-nya. Ini tak tunjukin setelah ini ya, tapi nggak saya terangkan ya, tapi tak tunjukin aja bahwa TCP itu ada connection oriented, bahwa TCP itu harus 3-way handshake, bahwa TCP itu nanti harus connect dulu nanti setelah ini ya. Tadi kan saya nggak ngeliatkan loh, kan saya di sini hanya ngeliatkan cuma application layer-nya, saya nggak ngeliatkan transportnya, iya toh? Iya. Nanti coba setelah ini kita lihat transportnya. Ya. Oke, Pak. Nah, masuk toh, next. Nah, ke server sini. Ya, berarti email tadi itu ditaruh di sini. Ini apa? Ya, responnya dia aja. Ya. Selesai. Ya, centang, ada centangnya berarti selesai sudah. Emailnya sudah terkirim dan situ sudah ada. Ya. Berarti kan emailnya si Edward tadi sudah sampai di sini, toh. Udah masuk ke inbox-nya saudara Lukita ini. Nah, sekarang coba dia ini yang ambil. Ya. Sekarang saya buka di sini. Ya. Kalau saya klik receive, klik yang keluar pertama kali apa? Tetap DNS karena saya pakai DNS. Ya. Tanya dia, Komnet KPZ itu apa? Oh, 1.1. Kan dia get toh. Tapi kan get-nya kan dia menggunakan domain Komnet KPZ, maka dia harus tanya, harus tahu dulu Komnet KPZ itu apa. Ya. Terus sekarang receive-nya itu. Nah, lihat toh, pada saat dia receive itu dia pakai protokol apa ini? POP3. Untuk ngambilnya dia menggunakan POP3. Nah, tapi isinya apa? Ya tadi itu seperti tadi itu. Cuma di sini tidak bisa menampilkan secara detail. Ya.
POP3. Kamu lihat POP3 menggunakan TCP ya. Portnya 110. Jadi kalau SMTP pakai 25, POP3 110. Menuju ke IP 1.1. Dia menggunakan TCP. Ya. 110 TCP, IP-nya menuju ke 1.1. Ini sampai di sana, datanya diambil, diberikan ke yang minta tadi. Setelah ini selesai, keluar sudah emailnya. Nah, ya. Oke, jadi kalau kita ngirim pakai SMTP, tapi kalau ngambil pakai POP3. Nah, sekarang tadi pertanyaan tadi, Bapak, itu bisa dibedakan apa enggak waktu dia pakai TCP atau pakai UDP? Ya bisa. Kalau pakai TCP kan ada three-way handshake-nya, ya. Apa ya? Bapak, sebelum ke sana boleh nanya lagi yang sebelumnya lagi nggak? Boleh. Oke. Tadi kok bisa pakai dibilang ke DNS dulu ya Pak? Saya kemarin pakai gmail.com gitu, tapi saya nggak set IP-nya gmail.com di DNS server. Tapi kok bisa? Itu kamu coba real atau coba simulasi? Coba real. Nah, real tuh. Kan berarti karena kamu udah ada DNS servermu kan sudah jalan itu. Di DNS server saya nggak ada nge-setting IP-nya gmail.com, Pak. Oh iya. Kan tadi ya saya ngomong itu. Jadi DNS itu kan sistem ya. Dia bekerja secara otomatis. Dan dia akan tanya kalau kamu tanya kepada papamu tanya kepada kakekmu gitu loh, gitu ya. Kakekmu kasih tahu papamu kasih tahu kamu gitu loh. Seperti itu hierarkinya itu. Yang tadi itu loh. Tapi ini kamu kan enggak usah lokal, ngisi. Pak. Kamu enggak usah ngisi, diisikan oleh papamu. Tapi bukannya kayak Cisco ini itu ya lokal ya Pak ya. Jadi kayak nggak tahu sebenarnya Gmail itu Loh, gini, berapa. yang tadi yang kita coba itu yang comnetkpc.com itu kan seakan-akan itu kan dia udah tanya ke atas, kemudian jawabannya itu kita tuliskan. Kalau di real itu juga bisa dengan menggunakan DNS statik. Jadi PC saya itu mau kasih saya nama apa? Yohanes ya toh. Oh, saya tahu nomor IP saya 1192.168.188.250 misalkan aja ya. Maka yang poin 250 tak kasih nama Yohanes PC gitu. Bisa saya set di DNS saya. Nanti kalau saya ping Yohanes PC yang ngeping ke komputer saya. Tapi hanya berlaku untuk lokal saya aja, tidak berlaku untuk keluar. Tidak di broadcast keluar. Gini Pak, coba boleh lihat itu nggak Pak? Boleh lihat settingan DNS-nya Pak? Di mana? Di DNS servernya. Di router atau di sini? Di Cisco. Sini. Ya, itu Pak. Di DNS. Tadi makainya yang domain comnetkpz.com itu ya Pak ya? Iya. Untuk yang SMTP. Kalau itu di delete masih karena bisa pada saat itu saya set nama Edward sama Lukitanya itu domainnya comnetkpc.com. Ya, kalau ini di delete, bukannya masih bisa? Soalnya saya masih bisa. Oh, maksudmu ini dihilangin? Iya, comnetkpz itu dihilangi. Ya, coba ya. Comnetkpc.com kita hilangin. Atau saya ganti aja ya, saya ganti nomor ya. Boleh, Pak. Jadi nanti kan dia tanyanya salah toh. Dijawab tapi salah. Tapi kalau diganti nanti enggak. Kamu mau di-remove ya? Diganti namanya aja boleh, Pak. Ya, di-remove ya. Comnetkpc saya remove ya. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita coba ya. Pakai running mode ya, pakai real time aja ya, supaya cepat. Iya, coba ngirim email. Saya compose ya. Ya. Nonton kedua. Ayo nonton 2, ya. Iya. Mana send? Oh, sorry. Send. Cannot find outgoing mail server. Oh. Tapi kalau gmail.com langsung bisa.
Ya karena enggak ada tuh kan kamu mau compose-nya itu kan dia domainnya menggunakan Comnet KPZ ini loh. Ya kan? Comnet KPZ-nya kalau enggak di-solve kan enggak bisa. Cannot find outgoing email server. Setauku kemarin kita pakai IP deh. Nah, kalau IP bisa. Kalau ini kamu ganti IP ya, lu kita add ya. Coba ya. Nonton 2 ya. Oh, bukan Pak. Maksud saya di emailnya pas buat emailnya itu Pak. Di Iya, server. sama aja. Iya. Karena kamu pada saat kamu define user agent-nya itu, kan tadi kamu ngomong comnetkpz.com tuh. Incoming servernya kan itu tuh. Outgoing servernya juga comnetkpz.com. Pada saat kamu buat ini loh. Oh, di configure mailnya. Oh iya Pak, saya nggak terkira yang ini. Yang Iya. ini yang Kalau ini incoming-nya kamu tidak pakai IP. nggak pakai nama, pakai IP ya dia tidak akan tanya nama. Oh iya Pak. Ngerti ya? Oh, saya kira yang pengaruh itu di email address-nya. Enggak, di sininya. Jadi pada saat ini kan kamu mendefine user agent-nya itu menggunakan nama gitu loh. Maka pada saat dia pakai nama, ya dia harus tanya ke DNS kan gitu. Kalau di sini kamu pakai 192.168.1.1, ya dia tidak akan tanya nama. Ini juga tidak akan tanya nama dia. Pakai add 192.168.1.1. Oke Pak. Oke ya? Oke, saya ada pertanyaan lanjutan lagi Pak. Ya, oke. Apa? Dibilang kan SMTP itu yang nge-push apa protokol yang push. Terus ntar misalnya ini siapa namanya? Edward sama Lukita. Kalau mereka punya email server yang berbeda, itu yang jadi kan si Edward ngirim ke server emailnya Edward. Langsung kalau udah sampai sana, yang ngirim lanjut ke email servernya Lukita siapa? SMTP-nya? SMTP servernya? Servernya ya Pak ya. Terus cara email servernya tahu di mana tempatnya Lukita? Loh lah ya kan, jadi udah didefinisikan di ini loh. Email server itu kan saling connected. SMTP itu kan connected. So, dia bisa baca DNS tuh. Cara tahunya yang mana servernya Bob ini? Alisnya cara tahunya gimana Pak? Yang ada misalkan dia ngurus Bob at google.com gitu ya toh. Bagaimana ini tahu google.com itu ada Bob ya toh. Iya. Dia tidak peduli Bobnya, yang dia peduli adalah google.com-nya. So, dia kirim ke servernya google.com. Kalau nanti google.com tidak ada Bob, maka dia akan ada mailer daemon. Servernya akan ngirim mailer daemon. Notification error ke servernya Alice. Kalau Alice terima itu, maka servernya Alice akan mengasihkan ke Alice. Kalau Alice ngambil menggunakan POP3-nya. Seperti kamu ngirim email gitu, ke sebuah server yang tidak ada orangnya, nanti kan kamu terima mailer daemon. Nah, nanti dari sana kamu bisa lihat headernya emailnya itu, kalau kamu ada trace-nya itu, kalau bisa buka, nanti kan kelihatan ini dari sini ke email mana, dari sini ke SMTP mana, dari sini ke SMTP mana. Kelihatan semua trace-nya. Misalkan tengah-tengah routernya buntu gitu, juga akan sama. Tidak bisa dihubungi email servernya. Jadi yang dibutuhkan adalah nanti kalau kamu sampai di layer 3 routing, dia itu hanya butuh ke google.com-nya atau mail google.com. Mail google.com itu arahnya kemana? Yang itulah yang dia tuju. Perkara tadi di dalamnya itu ada Bob-nya apa tidak, dia tidak peduli. Nanti servernya itu yang akan ngecek, oh tidak ada Bob, maka kamu dikasih notification. Ini salah, tidak ada orangnya. Berarti nggak bisa masuk inbox saya. Nah, nanti kamu harus kasih tahu dia. Jadi nanti Alice-nya akan terima mailer daemon bahwa Bob tidak ada di google.com-nya itu. Gitu loh. Oke, Pak. Gimana? Terus Gmail yang kita pakai sekarang, Gmail itu tuh ada POP3 juga atau cuma SMTP aja? Kan kita nggak ada nyimpan ke lokal. Kalau kamu nggak ada gitu kan kamu nggak bisa ngambil pakai Outlook. Kalau kamu misalkan kamu sekarang install Outlook di PC-mu ya toh. Outlook itu kan ngambil semua. Kalau sekarang ini kita itu nggak perlu ngambil semua di PC karena apa? Di sana itu kita sudah free. Di google.com
yahoo.com, emailmu sebesar berapa itu kan kamu tidak bayar tuh. Iya. Ya, kalau dulu itu kan kita nyewa. Tempatnya kan kita sewa. Saya sewa cuma misalkan aja 110 mega gitu. Nah, kalau email saya ngendon sampai 10 mega di sana, maka dia akan kuota penuh. Kalau kuota penuh, dia akan jawab tadi seperti kamu ngirim ke saya, kalau kuota saya penuh, kamu akan dikirim balik dikasih tahu dari email server saya bahwa kuota saya penuh. Jadi kamu akan terima, oh kuota Pak Yohanes penuh gitu loh. Kalau zaman dulu tuh begitu karena mahal. Saya mesti nyewa. Kalau sekarang orang tidak perlu ngambil, tidak perlu POP3, tidak perlu ngambil ke user agent, malah kan menu-menuin punya kita. Ayo coba kamu sekarang kamu cek punyamu aja yang di mana di Google atau di mana di Google-mu itu. Berapa giga yang kamu pakai sekarang itu. Nah, itu kalau kamu download ke PC-mu, ya kan sudah hilang semua. Space di PC-mu hilang berapa itu, ya toh? Iya. Sekarang tidak perlu, karena kamu tidak bayar itu. Kalau dulu misalkan bayar per 100 meganya berapa itu aja. Nah, kamu kan mesti ngambil itu. Tidak gitu penuh punya. Ya, tuh ada kuotanya kalau zaman dulu sih. Kamu hidup di zaman yang serba enak. Kalau dulu bayar itu. Ngerti ya? Pak. Ya, ngerti. Ya, oke. Apa lagi? Apa lagi? Ada? Sudah sih, Pak. Iya. Ya wis. Nanti kamu coba. Silakan kalau kamu mau coba yang tadi pakai SMTP itu pakai 2 server ya toh. Jadi adbot-nya punya server sendiri, domainnya misalkan apa. Nanti yang satunya domainnya apa. Nanti akan nyampe emailnya. Jadi antar email itu sendiri dia menggunakan SMTP. Nih ya. Misalkan di sini ada Alice-nya. Ya, ini ada PC-nya adalah misalkan ini Alice C, ya toh. Nah, ini kan punyanya Alice masuk ke sini ya. Misalkan ini punya Bob di sini. Ini Bob masuk di sini. Misalkan ini domainnya apa? Gitu. Comnet A. Ini misalkan Comnet B. Ini kan cuma nama server aja. Seperti kamu student itu Ubaya.id. Kan saya pakai staff Ubaya.id. Mestinya kan servernya kan 1. Cuma namanya aja 2. Ya. Bisa gini. Jadi antar ini dia menggunakan SMTP. Antar mail servernya punyanya Alice dengan mail server punyanya Bob, dia pakai SMTP. Pada saat Alice ngirim juga pakai SMTP. Pada saat Bob kirim juga pakai SMTP. Tapi pada saat dia terima, dia gunakan POP3 seperti yang disimulasi tadi.